Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Untuk ketua kelas, dipersilakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Amin. Baik, anak-anak, apakah hari ini hadir semua? Hai Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran untuk anak-anak, untuk dapat memperbaiki seragam anak-anak, tempat duduk, dan lihat di sebelah kanan atau sebelah kiri anak-anak, jika ada sampah, tolong dipungut. Nanti selesai pembelajaran akan dibuang ke tempat sampah. Baik Bu. Baik, sekarang Ibu minta kepada anak-anak untuk berdiri. Kita sama-sama akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Untuk anak-anak silakan berdiri. Dari Sabang sampai Merauke, terjaga pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjalan pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Oke. Untuk anak-anak, silakan duduk kembali. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengevaluasi tentang pembelajaran kemarin. Apakah masih ada yang ingat kemarin kita membahas tentang apa? Tentang Bhinneka Tunggal Ika. Ya, benar sekali, tentang Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan nasional Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap Satu. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Sebelum Ibu menjelaskan, Ibu akan memutarkan video. Nantinya anak-anak dapat menonton video ini dan di akhir anak-anak akan memberikan komentar. Oke? Baik Bu. Beragam kebudayaan khas setiap provinsi di Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan.
Secara geografis, Indonesia terletak di antara benua Australia dan Asia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sementara secara astronomis, Indonesia berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 96 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Indonesia punya 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Negara kita ini disebut sebagai negara kepulauan karena terdiri dari banyak pulau. 5 pulau terbesar di Indonesia adalah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Indonesia dibagi menjadi beberapa provinsi dari Sabang sampai Merauke. Apakah teman-teman tahu ada berapa provinsi di Indonesia? Yap, ada 34 provinsi. Dari 34 provinsi itu, Indonesia punya banyak tempat yang penuh dengan keindahan alam dan sudah dikenal hingga ke luar negeri. Misalnya Danau Toba yang ada di Sumatera Utara. Danau ini terbentuk karena letusan besar gunung pada puluhan tahun lalu dan menjadi danau vulkanik paling besar di Asia Tenggara. Tak hanya itu, Indonesia juga terkenal dengan fauna yang beragam. Salah satunya adalah komodo. Kita bisa melihat hewan yang langka ini di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Selain itu, masih banyak lagi keindahan alam dari Indonesia yang juga didukung dengan berbagai kebudayaan khas dari setiap daerah. Maka itu, bangsa Indonesia disebut sebagai bangsa yang majemuk karena terdiri dari banyak suku, adat, agama, dan bahasa daerah masing-masing. Setiap daerah di Indonesia punya budaya, adat, dan kebiasaan yang berbeda-beda. Hal ini bisa dipengaruhi oleh banyak hal, teman-teman. Salah satunya adalah kondisi geografis. Misalnya, setiap provinsi punya rumah adat, pakaian adat, tarian adat, dan lagu daerah masing-masing. Contohnya Bali yang punya tari kecak, Papua yang punya rumah adat bernama Monai, dan Jawa punya pakaian adat bernama kebaya. Ada lagi Kalimantan dengan rumah adatnya yang disebut Betang, Sulawesi yang dikenal dengan suku Bugisnya, dan lain-lain. Oh iya, selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam alat musik tradisionalnya yang khas, bahkan sudah sampai diakui oleh UNESCO. Misalnya angklung, yaitu alat musik yang berasal dari Jawa Barat. Angklung sudah mendapatkan pengakuan sebagai bagian dari World Heritage pada bulan Januari 2011 oleh UNESCO. Selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam bahasa yang berasal dari berbagai daerah, seperti bahasa Minang, bahasa Sunda, bahasa Jawa, dan masih banyak lagi. Walaupun Indonesia punya beragam bahasa, bahasa yang digunakan secara umum tetaplah bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan kita. Semua ini menunjukkan bahwa Indonesia punya banyak sekali perbedaan, tapi kita sebagai masyarakat Indonesia harus bisa menghargai perbedaan itu dan hidup bersama. Hal ini sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Walaupun berbeda, kita tetap warga Indonesia. Kita harus saling menghormati dan menghargai, karena setiap budaya punya keunikannya masing-masing. Dengan begitu, kita bisa hidup bersama dengan bahagia. Ragam keindahan alam dan kebudayaan ini menjadi kekayaan Indonesia yang sudah sebaiknya dijaga agar bisa menjadi kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, kalau teman-teman berasal dari daerah mana dan apa yang paling terkenal di sana? Tulis di kolom komentar ya. Nah, sekarang setelah anak-anak menonton video yang telah Ibu tampilkan, ada yang ingin memberikan komentar dari hasil video yang kalian nonton? Saya, Bu. Silakan, Apri. Dari video tersebut kita ketahui bahwa ternyata Indonesia adalah negara kepulauan. Tepat sekali, Apri. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak antara benua Australia dan benua Asia, serta di antara Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik ya.
Iya, Bu. Baik, anak-anak, ada lagi yang ingin memberikan komentarnya tentang video tersebut? Ya, Bu. Saya ingin bertanya, kenapa Indonesia bisa disebut sebagai negara kepulauan? Baik sekali pertanyaannya, Desi. Jadi, Indonesia disebut sebagai negara kepulauan karena Indonesia terdiri dari banyak sekali pulau ya. Ada 5 pulau terbesar di Indonesia. Ada Pulau Samudra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan juga Papua. Kemudian Indonesia juga dibagi menjadi beberapa provinsi seperti yang dijelaskan di video tadi ada 34 provinsi. Tetapi sekarang Indonesia sudah menjadi 38 provinsi anak-anak. Iya. Nah, sekarang setelah kalian menonton dan memberikan komentar tentang video, Ibu akan menampilkan PPT tentang kepulauan yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Pulau Sumatera dengan yang pertama itu ada Nangro Aceh Darussalam dengan ibu kota Banda Aceh dengan bahasa daerah Aceh Gayo, rumah adat Rompade dan juga tarian Saudari Sawan dengan makanan khas gulai Aceh. Kemudian ada Pulau Jawa. Siapa yang ingin maju untuk menjelaskan salah satu provinsinya? Silakan usia maju ke depan. Jadi di sini ada Pulau Jawa dengan nama provinsi DKI Jakarta, ibu kotanya adalah Jakarta, bahasa daerahnya adalah Betawi, rumah adatnya adalah Kebaya, tariannya adalah ronggeng Japong dan makanan khasnya adalah kerak telur. Ya, berikan tepuk tangan untuk mereka. Selanjutnya ada Pulau Kalimantan. Siapa yang ingin maju? Menjelaskan. Oke, Anggi dipersilakan untuk maju ke depan. Nah, di sini ada Pulau Kalimantan. Nah, nama provinsinya yaitu ada Kalimantan Timur. Ibu kotanya adalah Samarinda. Bahasa daerahnya adalah Dayak, Tai, Banjar. Dan rumah adatnya yaitu Lamin. Tariannya adalah gong dan makanan khasnya adalah sangat cobek salad. Terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk Anggi. Kemudian ada Pulau Sulawesi. Siapa yang ingin maju untuk menjelaskan? Ya, Bu. Silakan Apri maju ke depan. Jadi Pulau Sulawesi nama provinsinya Sulawesi Utara, ibu kotanya Manado, bahasa daerahnya Minahasa, Sangir, Kalaut, rumah adat, Kewaris, tarian, Maengket, makanan khas ayam rica-rica. Wah, berikan tepuk tangan untuk Apri. Kemudian ada Bali, NTT, dan NTB. Siapa yang ingin menjelaskan? Saya Bu. Nah, ada 2 orang nih. Maju dulu, maju, ayo. Ayo. Jadi di sini ada Bali, nama provinsinya Bali, ibu kotanya Denpasar, bahasa daerahnya Bali dan Sasak, rumah adatnya adalah Gapura Candi Bentar, tariannya becak, dan makanan khasnya besiak base palale. Berikan tepuk tangan untuk Kevin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sanwa. Baik, di sini ada nama provinsi Nusa Tenggara Barat, ibu kotanya Mataram, bahasa daerahnya adalah Sumbawa, Bima, rumah adatnya ada Istana Sultan, Sumbawa, dan juga tariannya ada Palenggogo. Ya, makanan khasnya ada Gecak Sape. Oke, berikan tepuk tangan untuk Sanwa. Kemudian ada Kepulauan Maluku. Siapa yang ingin maju? Saya, Bu. Ayo Desi, maju ke depan. Jadi di sini ada Kepulauan Maluku, nama provinsinya itu
Maluku, ibu kotanya adalah Ambon, bahasa daerahnya yaitu ada Banda, Guru, Gurun, dan Aru. Rumah adanya adalah Baileo, nama tariannya adalah Lenso, dan makanan khasnya ada palai badak. Oke, berikan tepuk tangan untuk Desi. Dan yang terakhir ada Pulau Papua. Siapa yang ingin maju untuk menjelaskan? Saya, Bu. Oke, Afifah, silakan maju. Nama provinsi Papua Barat, ibu kota Manokwari, bahasa daerah Man, Morwak, Molok, Mooi, rumah adat Konai, tarian Selamat Datang, makanan khas papeda. Oke, berikan tepuk tangan untuk kita semua. Setelah kita mempelajari tentang kepulauan-kepulauan yang ada di Indonesia, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Jadi, yang ini kelompok 1, batasnya sampai Anggi. Terus ini dari Putri Wing sampai Apri, itu dia kelompok 2. Baik. Nah, sekarang Ibu menggunakan media Google Buzzer. Di sini anak-anak, kami sudah membagi kalian menjadi 2 tim. Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan kelompok kalian jawab. Dari kelompok 1 terlebih dahulu untuk menjawab, kemudian kelompok 1 menjawab. Setelah itu kelompok 2 memilih nomor berikutnya yang untuk akan dijawab soalnya di dalamnya. Di sini terdapat beberapa soal, nanti akan muncul soal nomor 1. Macam kelompok 1 ingin memilih nomor 2. Ibu kami dari kelompok 1 ingin memilih nomor 2. Nanti akan muncul soal. Nanti di situ akan kalian jawab soal yang tertera, kemudian kalian akan jawab secara bersama-sama dengan kelompok. Setelah kelompok kalian menjawab, dilanjutkan dengan kelompok berikutnya sampai semua soal telah selesai kalian jawab. Nah, bukan hanya terdapat pertanyaan anak-anak, di sini juga ada bisa saja kalian mendapat kekurangan poin. Jadi di permainan ini kalian akan mendapatkan poin jika kalian benar untuk menjawab. Terus bisa saja nilai dari tim kalian akan terpindah ke tim 2. Jadi pandai-pandai memilih nomor, jangan sampai kalian salah memilih nomor, nanti kalian bisa berbagi skor ke teman kalian. Oke anak-anak, paham? Oke, Ibu mulai dari kelompok 1 ya. Untuk kelompok 1 ingin mau memilih nomor berapa? 3. Oke, kita buka ya nomor 3. Pertanyaannya, polo-polo dimainkan dengan cara apa? Ibu kasih waktu 5 detik untuk berembuk dengan anggota kelompok. 1, 2, 3. Polo dimainkan dengan cara dipukul. Satu tidak mendapatkan poin ya. Polo itu dimainkan dengan cara digerakkan. Diskualifikasi. Jadi tim 1 tidak dapat nilai ya. Yang 2 silakan memilih nomor berapa? 2. Oke. Give poin untuk tim 1. Kalian mau memberikan poin berapa untuk tim 1? Tidak ada nilai 0 ya anak-anak. Di situ ada nilai 5, 10. Jadi tim 1 sudah mendapat 5 poin dan tim 2 mendapat minus 5 ya. Kelompok 1 silakan pilih nomor berapa lagi? Ayo kelompok 1. Nomor 7. Oke.
Ibu. Oke, tim 1 sudah mendapat 15, tim 2 masih dengan 5 ya. Ya. Untuk tim 1 silakan pilih nomor berapa lagi? Berapa? 10. Gorontalo terletak di pulau apa? 3, 4, Tim 2 sudah mendapatkan poin 25. Untuk tim 2, ayo berikan lagi. Baik, please. Jadi poin dari tim 1 sudah berkurang ya. Jadi tinggal 15. Dan tim 2 mendapat 5 poin. Untuk tim 1 silakan pilih nomor berapa? 1. Dukung smart. Alat musik apa terbuat dari satu, dua, tiga. Bambu. Oke. Sudah ayo silakan memilih nomor berapa lagi? 5. Awas biar kita. Tim 1 25 poin, tim 2 tim 1 sekarang nomor berapa? Poin untuk tim 2, berikan poin kepada tim 2. Poin berapa? 1. Tidak ada 5, 10. Teman-teman berjalan ya, jadi poin tim 2 berkurang. Sekarang tim 2 mau memilih nomor berapa? 16. Yang banyak poin-poin lagi. Kalau adalah asli manusia dari Gorontalo. Pintar sekali. Yakin? Masa sih? 100% Ibu. Unggul ya, tim 2 unggul. Oke, tim 1 sekarang. Sebutkan 5 pulau terbesar di Indonesia. Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Jawa. Pulau Jawa. Pokoknya kita tak sama. Yakin? Tim 1 sudah mendapatkan 4 poin dan tim 2 masih tertinggal 5 poin. Tim 2 silakan memilih nomor berapa? 16. Jangan yakin. Pendek, adalah tarian berasal dari daerah. Yakin. Emang iya. Iya. Sekarang tim 2 unggul nih. Ayo tim 1 pilih nomor berapa lagi nih? 13 ada angka. Oh 15 ya. Yakin? Rumah adat dari Jawa Tengah adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke.
poin dan tim 1 masih 50. Jangan sampai salah pilih nomor. Untuk tim 1 silakan. Nah, makanan khas Provinsi Gorontalo adalah tentang berbagai, tentunya mungkin beberapa informasi yang ada di provinsi-provinsi ataupun keberagaman yang ada di Indonesia ya. Nah, sekarang sudah jelaskan, jadi Indonesia adalah negara kepulauan. Indonesia memiliki 5 pulau terbesar yaitu Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Jawa, Papua. Oke. Nah, sekarang siapa yang ingin menanggapi tentang pembelajaran pada hari ini? Saya, Bu. Menurut saya pembelajaran tadi sangat-sangat menarik. Kami tidak hanya belajar mengenai kepulauan, tapi kami juga belajar tentang pakaian adat, rumah adat, dan juga provinsi-provinsi yang ada di Indonesia, Bu. Ya, betul sekali ya Anissa. Tanpa anak-anak sadari, ternyata Indonesia sangat memiliki banyak sekali ragam budaya. Oke, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu meminta kepada ketua kelas untuk memimpin doa sebelum pulang sekolah. Ketua kelas dipersilakan. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Amin. Baik, sekian pembelajaran pada hari ini. Lebih dan kurangnya Ibu memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.